Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sosiologi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi tidak lupa kita salam sosiologi dulu, spirit sosiologi. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu interaksi sosial, kemudian ada kontak sosial dan komunikasi di dalamnya, maka kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong yang berasal dari dalam atau internal dan faktor pendorong yang berasal dari luar atau eksternal. Nah, di antara faktor pendorong internal yang pertama adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan yang kedua dorongan untuk mempertahankan hidup atau for survive, dan yang ketiga adalah dorongan untuk berkomunikasi gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, kita bayangkan saja lah ya, kita dalam sehari 2-3 hari misalnya nggak makan, nggak pegang gadget, nggak dengerin berita, nggak lihat media sosial, itu pasti hidup kita terasa hampa mungkin, atau kesepian, atau sudah pasti lapar ya kalau misal kita nggak makan nih. Nah dari sini itu bukti bahwa kita nggak bisa nih hidup sendirian seorang diri di rumah gitu. Kita butuh orang lain, butuh orang tua, butuh tetangga, butuh adanya minimarket, supermarket dan lain-lain gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita butuh makan, kita butuh ngobrol, melihat berita untuk mempertahankan hidup kita juga gitu. Dan kita butuh bertemu orang lain, bercakap-cakap, berkomunikasi gitu. Nah, itulah kenapa kemudian setiap manusia secara normal mereka ingin melakukan kontak sosial ataupun komunikasi dengan orang lain, yaitu tadi sehingga terjadilah interaksi sosial. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai faktor internal pendorong terjadinya interaksi sosial, maka sekarang kita akan belajar mengenai faktor eksternal terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Apa yang ada dalam benak kalian ketika kalian mendengar kata imitasi? Imitasi identik sekali dengan istilah tiruan, barang tiruan. Nah, kira-kira seperti itu, meniru ya, ada perilaku seseorang atau sosok atau tokoh figur tertentu yang kemudian mempengaruhi kita untuk yang membuat kita ingin meniru, ingin seperti itu, ingin berperan begitu gitu loh. Jadi sekedar perilaku tiruan dari seseorang atau tokoh yang kita lihat atau kita kagumi itu namanya imitasi. Kalau sebenarnya imitasi pun sudah kita lakukan sejak kecil karena kita terbiasa berinteraksi dengan orang tua, kita melihat media sosial, kita mengetahui berbagai macam peran profesi, akhirnya kita tahu gitu. Misalnya kita belajar peran sebagai dokter nih, kita main dokter-dokteran gitu kalau anak kecil kan begitu, atau berperan sebagai polisi. Nah, itu bentuk bahwa anak melakukan tindakan imitasi atau peniruan seperti peran yang dilakukan oleh orang dewasa atau tadi profesi tertentu gitu. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua adalah motivasi. Nah, kalau motivasi mungkin teman-teman semua paham lah ya apa itu motivasi. Motivasi itu dorongan ya, dorongan yang kita terima dari orang lain, dan biasanya orang lain itu cukup berpengaruh ya pada kita ya, mungkin guru kita, orang tua, kakak kelas kita kadang-kadang, karena kadang kalau kita dimotivasi sama bisa juga sih sama temen kita gitu kan, tapi intinya motivasi itu dorongan, dan biasanya motivasi itu berasal dari orang yang kita mungkin percaya atau kita anggap lebih dari kita, atau kita anggap ya memang sarannya sangat membangun bagi diri kita. Dan motivasi ini secara sadar dan rasional akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sadar dan rasional gitu ya. Itu motivasi ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Kalau yang ketiga ada sugesti. Adakah di antara kalian yang mungkin pernah tersugesti? Mungkin kalau tersugesti nanti mikirnya jadi kayak terhipnotis gitu ya. Nah, sebenarnya sugesti itu ya terkena pengaruh, pemberian pengaruh oleh orang lain ya. Of course mereka punya power, mungkin ya punya kekuasaan atau punya ilmu yang lebih dari kita sehingga bisa mempengaruhi kita gitu loh ya kan. Kita terpengaruh atau terbawa oleh ucapan dari orang itu gitu misalnya. Nah,
Contoh sugesti yang gampang banget kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, nggak perlu jauh, kita lihat aja di media sosial yang sering kita scroll gitu ya, atau kita lihat di televisi, itu kan banyak banget tuh iklan-iklan ya, iklan mengenai skincare atau apapun ya, makanan, fashion tertentu gitu, dan itu mempengaruhi kita. Seolah-olah kalau kita pakai yang seperti itu akan cocok di kita juga. Padahal kan nggak selalu apa yang ada di iklan itu tepat dan cocok untuk kita gitu. Itu sugesti gitu loh. Kayaknya kalau belum pakai itu belum keren deh. Nah itu loh, itu membuat kita tersugesti gitu ya. Oke, selanjutnya ada identifikasi. Kalau tadi yang pertama kita mengenal imitasi, maka ini ada identifikasi. Kalau imitasi hanya sekedar sebatas meniru saja, sedangkan identifikasi ini seseorang terpengaruh oleh figur atau sosok tertentu atau mengidolakan orang tertentu dan dia cenderung ingin menjadi sama dengan figur itu gitu. Atau bahkan lebih parahnya dia ya sampai mengubah seluruh badannya begitu kan. Sekarang kan sering juga kan kita lihat kan perempuan misal laki-laki yang ingin menjadi perempuan ingin jadi laki-laki gitu kan, sampai operasi seluruh badan ya, pengubahan kelamin ya, transgender gitu ya, bahkan penanaman rahim gitu. Nah itu ternyata bagian dari identifikasi juga sebenarnya ya. Nah selanjutnya faktor yang lainnya lagi ada simpati dan empati. Nah sering ya kita dengar istilah simpati dan empati ya. Nah apa sih bedanya? Jadi kalau simpati itu bentuk perasaan suka, perasaan sedih ya, atas misalnya tindakan orang lain, perbuatan orang lain, atau kejadian yang ada pada orang lain. Kita ikut merasakan sesuatu hal gitu loh. Misalnya teman kita jadi juara kelas, kita ikut senang. Wah dia hebat nih jadi juara kelas kayak gitu. Atau teman kita nih ada yang sanak keluarganya meninggal, nah kita ikut sedih gitu. Nah ikut merasakan sedih gitu. Nah ini hanya sebatas perasaan aja udah gitu sampai di situ. Tapi kalau empati ini bentuk lebih lanjut dari simpati. Kalau simpati tidak disertai dengan action atau tindakan, maka empati sudah disertai dengan action atau tindakan. Kalau tadi misal simpati kita ikut seneng, maka di bagian empati maka misalnya kita nih karena misalnya temen sahabat kita nih tadi juara, kita ngasih hadiah atau surprise buat dia kayak gitu. Atau misalnya kita menghadiri wisuda atau kelulusan kakak kita bawa hadiah kayak gitu. Atau juga misal tadi kan teman kita nih ada yang meninggal orang tuanya, nah kita kemudian membantu teman kita itu. Atau kita kan kadang dengar juga kan di daerah tertentu atau masyarakat tertentu mengalami musibah atau bencana alam, nah kemudian kita menggalang donasi. Nah ini adalah bagian dari empati. Oke, itu tadi beberapa dari faktor eksternal pendorong terjadinya interaksi sosial. Semoga bisa dipahami. Oke ya, dan sampai jumpa di penjelasan atau pembelajaran sosiologi selanjutnya. Sekian Spirit Sosiologi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.